اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Nama dan sifat yang akan kita kaji. Nah, ini pagi ini adalah al-mu'ti al-mani'. Jadi pagi ini kita sampai kepada nama dan sifat Allah Al-Mu'ti sekaligus Al-Mani'. Nah, ini mudah-mudahan pembahasan pagi hari ini bisa lebih menyempurnakan pemahaman kita tentang nama dan sifat Allah yang kemarin kita kaji, yaitu Al-Basit dan Al-Qabid, bahwa Allah itu maha membuat lapang, bisa rezeki kita, bisa hati kita, bisa berarti juga membuat lapang itu memberikan atau membiarkan anak lahir setelah 9 bulan dikandung oleh ibunya di dalam rahim. Kalau enggak, ya prematur mati, bisa keguguran mati, pecah ketuban, keburu ribut cari kunci motor gak ketemu, ini mati. Nah, itu namanya al-qabid. Atau bisa juga yang dimaksud dengan membuat lapang itu adalah mengambil dari seseorang dan sebaliknya akhirnya dipindah kepada orang lain. Seperti kisah kemarin, ada perhali necelek uangnya, tasnya bolong, nggak main-main, 200 juta. Allah ternyata membuat drama hanya untuk ingin mengambil dari perhali agar diberikan pada saudara jamaah. Maka atas dasar akhlak yang baik dan perhali, merasa berterima kasih uang yang jatuh ditemukan, maka Verti perhali berkurang 100, Pak Jamal mendadak dapat durian runtuh 100. Itu namanya Al-Qabid Al-Mani'. Nah, hari ini Al-Mu'ti Al-Mani'. Sekarang kita rapihkan dulu karena bersusun-susun agak mirip. 1 rizkun, 2 hibatul hibah. Sekarang ketiga aqaun. Kan al-mu'ti ini berasal dari kata dasar aqa.
atau itu artinya pemberian. Apa beda rizkun, hibah, dan ato? Yang akan kita kaji hari ini kata dasar yang ato. Ato'un artinya pemberian. Yang memberikan, yang maha memberikan namanya Allah. Di sisi lain rizkun juga pemberian kan? Pemberian dalam bentuk rizki. Pemberian dalam bentuk rizki. Di sisi lain hibah, hibah itu tulisannya juga pemberian. Dalam bentuk selain rizki itu. Kalau begitu apa bedanya dengan Ato'un? Nah, kita masih ingat rizki itu ada dua. Ada rizki umum, ada rizki khusus. Rizki umum, rizki jism, jasmania. Rizki khusus, rizki kolbiyah. Nah, yang kolbiyah ini berarti tidak diberikan kepada sembarang orang. Nah, rizki itu diberikan oleh Allah dalam rangka kemudahan hidup. Maka oksigen diberikan secara cuma supaya hidupnya mudah. Jadi kalau begitu rizki itu apa itu? Rizki diberikan dalam rangka menimbulkan kemudahan hidup. Kenapa? Karena Allah itu Rabbul Alamin. Allah menciptakan, Allah memiliki, Allah mengatur sampai urusan penyediaan oksigen. Nggak usah khawatir, tanggung jawab Allah mengatur. Nggak perlu memakai doa, zikir, ya Allah. Bukan berarti nggak sopan. Jangan lupa besok ya ngirim oksigen, nggak perlu. Karena nah itu yang disebut rizkun. Dan sifatnya kasbiyah. Ada prosedur usaha. Emang untuk dapat oksigen ada usahanya? Ada. Jangan coba-coba menempatkan diri di dalam ruangan yang tidak bisa masuk CO2. Ya kan? Ini masuk dalam mobil dimatikan rapat. Yang mana? Oksigennya ready tapi tidak bisa mati. Harus ada kasbiyahnya. Begitu juga siapa yang bekerja dapat upah.
Nah itu udah diatur oleh Allah, nggak ada orang berani nggak ngasih upah, enggak. Itu udah tuntunan Allah itu. Semua pasti dapat upah dari hasil kerjanya. Nah, sunnatullah itu namanya rizki dari Allah. Di luar itu namanya penjajahan, perbudakan. Di luar itu. Nah, tapi orang harus ada kasbiahnya. Kasbiahnya apa ya? Kerja. Nah, itu contoh. Jadi rizki adalah diberikan oleh Allah dalam rangka memberikan kemudahan hidup. Tapi kalau hibah ya, diberikan oleh Allah dalam rangka surprise dan kebahagiaan. Namun sifatnya tidak perlu kasbiah. Contoh, sudah tua renta, umur 80 tahun. Saya itu. Kali itu 90 tahun. Istrinya 110. Ya biar nyampe Jerusti. Sampai sejauh itu belum dikaruni anak, tapi harapannya tidak putus. Masih obsesi aja. Setiap hari ini suami istri, yang suami umur 90, yang istri umur 110 masih terus lihat YouTube teknik mendapatkan keturunan. Penasaran mas, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Hamil juga istrinya. Kira-kira karena usaha suami istri itu atau karena apa? Sudah nggak mampu, suaminya begini juga udah nggak mampu. Begini tepuk tangan. Sudah nggak mampu, suaminya meniduri istrinya. Tapi hamil juga walaupun kesenggol-senggol. Berarti perlu dicurigai itu suami. Kesenggol-senggol. Nah, berarti tidak ada kasbiah untuk kehamilan, tapi dapat anak. Oh senang, maka disebut hibah. Sudah kelihatan tuh ya. Nah maka apa adalah pemberian yang hakikinya mutlak dari Allah. Boleh jadi untuk kemudahan atau sebaliknya. Dan boleh jadi untuk kemewahan atau sebaliknya. Lawannya mewah apa? Kebahagiaan. Ketidakbahagiaan. Oh ya, kebahagiaan atau sebaliknya happy. Unhappy berarti mungkin bersifat umum.
Nah, nanti kita jelaskan, tapi mudah-mudahan penjelasan tentang ato itu membantu memahami yang basit dengan COVID ya. Jadi bedanya kalau rizki, ini rizki ya, ini rizki. Ada rizki, ada lesti. Ini ato. Ini untuk membedakan dulu ya, karena seperti derivasi masing-masing dari satu kata. Apa yang dimaksud dengan pemberian secara hakikat? Barangkali akhirnya dapat keuntungan dari penjualan telur asin. Tidak perlu berterima kasih kepada yang membeli. Karena itu Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Dusun. Nah, kalau memang harus berterima kasih kepada orang, lebih-lebih lagi kepada yang menggiring orang beli kepada kami. Kalau Allah mau, dicegat sama Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, dengan opini warungnya dibikin bau, pakai dukun, atau akhirnya saya cegat itu orang lewat, Pak cari apa? Mau kena. Bukannya Bapak tadi lewat toko saya, kan dukun? Gak ada, Bapak kan jual beras. Kau nanti kan ceritanya dukun itu luar biasa. Allah itu bisanya, padahal dilewati tukunya, balik lagi. Jika udah ketemu Pak, belum. Gede Pak tuku saya, jual mukena yang terbaru juga ada, yang dipakai oleh Bu Ira itu, ibunya King. Dia lagi ditaksir Pak Haji, bapaknya siapa itu? Pak Isale. Pencari Tuhan jilid 16. Enggak, yang saya lewati tadi saya lewat bagian emas kok. Kalau Allah sudah mencegah orang untuk tidak bisa sampai ke toko, dibikin macam nggak bisa, walaupun digembori dengan silakan ini promo, bagian atas kamu kena 20.000, nggak ada bawahannya. Perimen kena laku bawahan itu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, maka nggak bisa juga dihalang-halang, dicegat sekalipun. Pak, jangan ke toko itu, saya sudah pernah saya beli mukena di situ. Dibawa pulang barang bolong, enggak nyampe juga. Ayatnya disebut dengan Allah itu Al-Mu'ti, tapi sekaligus juga Al-Mani'u. Maka doanya paling populer, hafal bapak-bapak ibu. Allahumma yang udah bener tuh itu bukan doanya apa itu? La mani'a lima atau wala mu'tiya lima mana. Itu doa paling populer, cuma pada nggak paham sehingga nggak punya power doanya.
Jadi doa itu hanya punya power kalau kita maksudnya as-sana. Nanti kita kaji di ujung kajian pada hari ini, karena kita akan murojaah pada hari Kamis. Ini hari apa nih? Oh, berarti hari Kamis itu besok berarti. Berarti besok murojaah sugro bagian kedua. Nah, nanti di ujung kajian pada pagi hari ini kita harus bisa membedakan mana wirid, mana doa. Mana zikir, mana doa. Kapan berdoa, kapan berzikir. Pak Ustadz, dalam kehidupan sehari itu kita ada istilah hibah ya. Sama dengan ini penting enggak? Nah, itu baru saya bagi itu. Baru saya bagi. Kapan disebut hibah, kapan disebut rizkun, kapan disebut anto. Ya dari manusia kan salah. Oh, kita. Iya, kita. Maka hibah itu tirulah akhlak Allah memberi hibah. Allah itu pengen ngasih surprise dan kebahagiaan. Kalau orang punya sangkut paut begini, pembantu kita karena dedikasinya lama, itu nanti bukan hibah, memang dia layak mendapatkannya. Jadi hibah itu begini, nggak pogo-pogo. Pak Wawan cari Pak Jasuro sampai karena nggak akrab nanya ke banyak orang, ketemu lalu Pak Jasuro. Saya pengen ngasih surprise ke Pak Jasuro. Apa itu? Pokoknya sesuatu yang membahagiakan Pak Jasuro. Apa itu? Cek 1 pel 20 kilo ini. Nah, itu namanya hibah. Padahal nggak ada urusan apa-apa. Pokoknya si surprise hibah. Ustadz, apa bedanya dengan rahmat? Nah, itu mazat yang menyebabkan timbul ini semua. Nama zat hakikatnya Allah itu maha ngerunyani. Maka kalau tidak disediakan oksigen dengan kasbiyah yang sederhana itu gawat. Jadi kan kita sekarang masuk klasifikasi nama dan sifat Allah yang dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kan sudah kita kaji nama dan sifat Allah yang diklasifikasi nama dan sifat Allah yang dikaitkan dengan zat dan hakikat Allah. Ada Rahman. Jadi sengaja di kajian kita ini kita bantu bapak-bapak, ibu-ibu melihat. Kan kita pertama begini terbang kajian kita ini sulit menemukan mana 99 nama. Iya. Ada yang 240, ada yang 175, ada yang 130, ada yang 98. Sulit, cuma Nabi menyebut sekitar 99. Nah, saya nggak tertarik. Ustaz, itu yang dinyanyian itu mah ijma ulama nyoba mereka-reka. Ada versi ya salah abim lagunya itu. Ya Rahman ya salam. Itu versi siapa itu? Sama yang Lesti. Lesti belum pernah nyanyi ya? Berarti belum ada yang Lesti. Salma kemarin nyanyi tidak segampang itu. Indonesia leader. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, jadi Saya sebelum mendengar ceramah Ustaz tentang Asmaul Husna ini merasa kuat Ustaz. Gagah saya apa yang mau saya maksud sampai semuanya. Tapi setelah mempelajari dalam kebesaran Allah Ta'ala ini, saya kok lemah amat rasa Ustaz. Lemah sekali betul. oh, merasa tahu diri kali. Merasa tahu diri. Sebab segala sesuatu itu akhirnya kan kepada Allah penentunya. Iya, memang benar. Jadi termasuk Kaji Rusti menikmati masa akhir pensiun.
orang lain dicegah orang, keburu sakit sehingga tidak dapat menikmati masa pensiunnya, yang dinikmati masa sakit. Maka ada al-mu'ti, ada al-mani. Saya mau buat model seperti begini sebelum dijawab. Anak saya merengek pengen ganti HP-nya itu ya, HP Apple, atau gini, pengen beli mobil yang City Car. Saya bilang ada itu plat merah gratis, kegedean. Ya juga ya, tapi saya cegah. Berarti mana tuh saya cegah? Berarti sebenarnya saya berikan enggak mobilnya? Salah. Saya memberikan yang hakiki. Di otak saya khawatir dia banyak main. Berarti saya memberi yang hakiki, namanya perlindungan, supaya anak saya tidak ngelayar. Jadi ketika saya mencegah, berarti sedang memberi. Ada yang dicegah kaya karena Allah ingin memberi, sebab Allah tuh yang tahu, kalau kaya malah sholat kan dia. Jadi ketika mencegah sebetulnya sedang memberi. Paham gak nih? Nah itu bisa dipahami kalau kita prasangka baik pada Allah. Oh iya, Kalau nggak prasangka baik berarti ya nggak baik-baik saja. Jadi saya berkesimpulan, salahkah saya Ustaz? Gimana itu? Setelah mendengar uraian tentang masalah-masalah Asmaul Husna ini, kita mau tidak mau harus bertawakal 100%, tidak boleh gompel. Wah itu mah pilihan dong. Mau Iya. Mau nggak? Tidak mau nggak? Nggak pakai mau tidak mau. Harus. Masih memilih itu. Ya. Mau nggak? Tidak mau nggak? Sama pilihan. Yang sedikit aja lah. Harus mau. Mau tidak mau Ustaz. Masih pilihan. Masih pilihan itu kan. Nah, ini keliru betul. Harus mau tawakal kepada Allah. Ruang kita enggak. Jadi keliru saya Ustaz ya. Astagfirullah. Sama dengan perali kemarin ini. Kalau ada waktu luang, gunakan untuk zikir. Nggak ada teorinya, ada dia. Luangkan waktu untuk zikir. Masya Allah. Nggak ada teori kalau ada waktu-waktu nggak. Salam besar saya salam Ustaz. Nah sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi nama Al-Mu'ti nggak ada di Quran. Nama Al-Mani' juga nggak ada di Quran. Lalu adanya di mana? Di hadis Nabi. Suatu hari. Berarti kapan itu? Wih, saya belum lahir ini dulu ini. Waktu zaman Nabi. An Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala, namanya sahabat Muawiyah. Dia cerita, katanya Nabi ngomong, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ngomongnya? Man, siapapun yuridi, yang diinginkan oleh Allah. Berarti apa itu? Mau dibikin kan? Yuridillahu khairan, dapat kebaikan, maka jalan ceritanya dibuat menjadi orang itu yufaqihu, dibikin mau memahami ilmu agama, diantaranya datang ke pengajian. Nah ini pada calon mendapat kebaikan, baru calon. Yufaqihu, kok hilang video.
yufaqihu fiddin. Itu jalan ceritanya. Karena Allah itu adalah al-mu'ti. Nah, dari sini nih dapatnya nih. Allah itu tukang ngasih-ngasih. Wa ana, sedangkan aku, siapa aku nih? Anak. Rasul. Anak. Wajahnya ada. Wajahnya ada enggak? Alhamdulillah. Itu waktu kecil Bu Ana itu dipanggil anak. Neng Ana. Waktu cuma Neng Ana. Waktu cilik, masih cilik. No. Wa ana al-qasim. Saya cuma tukang bagi. Kata Nabi, Allah yang tukang ngasih. Saya tuh cuma tukang bagi. Udah ada sebegitu ya. Rasanya begitu artisnya, rasanya. Jangan mengulang kisah buruk kaum Nasrani. Oh iya. Kagum itu ke Nabi Isa. Dipikirnya Nabi Isa itu punya kekerabatan dengan Allah. Mungkin disebut anak Allah. Sampai menganggap memang yang ngasih itu Nabi Isa. Maka dipuji setinggi langit. Sampai yang bikin Nabi Isa ngasih itu tenggelam namanya Allah itu. Zaman sekarang itu ustadz nakal, apalagi kalau udah naik pangkat jadi kiai, dibikin sedemikian rupa jamaah nggak perlu ketemu Allah, maka kita nyebutnya wasilah. Oh, cium bisa bolak-balik 4 kali, bahkan saking menganggap wah bisa gagal pertanian ini kalau nggak minta kebaikan dari kiai itu, maka semua hal dibawa untuk kiai itu berharap tabaruk. Pemberi itu Allah, manusia itu cuma tukang bagi. Maka ada ngebagi dengan jabatannya kepala dinas, kepala daerah, direktur perusahaan, majikan pada pembantunya, orang tua pada anaknya, suami pada istri, teman pada temannya, dan orang kaya pada yang miskin. Yang sedang kesulitan ditolong oleh yang sedang tidak kesulitan. Dibagi-bagi, perannya dikasih oleh Allah. Nggak ada kewajiban kita berterima kasih kepada yang membagi, tukang bagi itu. Kalau memang karena kesantunan sosial, maka lebih-lebih lagi kita harus berterima kasih pada Allah. Jadi kalau kita bisa berterima kasih kepada HRD bagian keuangan di mana bapak-bapak ibu kerja, lebih nakal dan berbahaya kalau kita nggak terima kasih pada Allah. Nah, itu namanya al-mu'ti al-mani. Kalau Allah mau sebulan kerja gaji batal dibayar kok. Bisa aja cara Allah. Kenapa enggak bisa? Di tanggal besok gajian, hari ini dibikin satu kesalahan sehingga dinilai oleh kepala bagian itu, bapak diberi sanksi hilang gaji 1 bulan. Bisa, sangat bisa. Namanya al-mani. Tapi boleh jadi seseorang dibikin gagal pada hari itu menerima hasil kerjanya karena Allah sedang memberi sebetulnya. Apa rupanya sudah dirancang ya,
gaji bulan ini mau saya kasih kepada si Neng, yaitu selingkuh dia. Wih, akhirnya oleh Allah dibikin setelah terima gaji kepleset, tasnya jatuh ke got, sedang banyak airnya, hanyut. Allah nggak rela membiarkan uang hasil gajinya untuk si Neng yang baru, karena Allah sedang melindungi istrinya, memberikan perlindungan. Jadi itulah al-mani, itulah al-mu'ti. Tapi akhirnya si istrinya nggak dapat juga, bang, kan hal bawa air. Nggak penting buat istrinya uang, yang penting perlindungan. Sebab kalau dikasih uang tambah ngelunjak di sini tuh. Iya. Buaran sapi kok. Ustaz, Nun, sehubungan dengan tadi kita yang si Neng. ada satu peristiwa yang kaitannya. Tadi kan disebutkan yang memberitakan Allah. Kita nggak perlu lagi lah berterima kasih pada yang memberi ini. Kita sambutkan kepada Allah. Ada satu kejadian yang saya lihat. Saya nggak melarang terima kasih. Kalau karena kesantunan sosial kita harus menyatakan terima kasih, maka hukumnya lebih wajib lagi berterima kasih pada Allah, maksudnya. Ya, saya keliru. Jadi satu kali ada seorang tua ngasih uang pada seorang anak kecil. Cuk, mari cuk. Oh, namanya Ucu. Cucu. Biar saya manggil cucu tuh orang kecil. Cuk, dikasihlah uang 5.000 perak. Enggak banyak. Apa kata anak kecil itu? Terima kasih Pak, kakek. Terima kasih kek. Nama si lelaki itu Sukek berarti. Iya. Lalu kata si kakek ini, jangan begitu. Kalau kamu dikasih orang sesuatu, ucapkan kalimat alhamdulillah. Baru setelah itu berterima kasih kepada yang memberi. Lalu orang tua si anak itu menjadi perhatian. Masya Allah, kata ibu anak ini. Terima kasih kek. Kakek telah dua kebaikan kepada anak saya. Pertama ngasih uang, kedua ngasih nasihat. Tapi nasihat ini yang lebih tinggi daripada uang itu. Dia tarik tangan kakek itu, dia cium sampai ke siku kakek itu, cium-ciumnya. Saking gembiranya nasihat itu. Bagaimana Ustaz? Apa benar nih cara itu? Saya senang kakek itu masih punya tangan. Bayangkan kalau kakek itu nggak punya tangan, mana bagian yang mau dicium anak? Ini bagus saya. Betul itu ya? Yes. Alhamdulillah. Nah, jadi saya tertarik dengan wallahu al-mu'ti wa ana al-qasir. Ini menyindir kita, begitu tergila-gilanya kita ketika kita dikasih senang oleh orang lain, tapi nggak pernah tergila-gila behind the scan-nya siapa? Behind the scanner, di balik layar yang membuat kepala dinas ngasih gaji, kepala perusahaan, suami pada istrinya, orang tua pada anaknya, siapa? Kenapa kita nggak tergila-gila? Saya mau cerita, suatu hari saya diberitahu, Pak, nanti materinya jangan ini. Saya selalu punya pendirian, kalau saya diundang ngisi taklim, maka yang undang Allah. Apa yang mesti Allah nyampaikan, janji saya nggak akan kurang. Nah, ini rupanya suatu hari si pemilik tempat mengaji ini merasa berkuasa atas majelis itu dan merasa berkuasa juga memilih materi. Saya bilang,
saya tidak akan datang karena Bapak atau Ibu. Saya akan datang karena Allah. Saya nggak mau dikurangi materi. Nah, seminggu kemudian nge-WA lagi, Pak, saya nggak enak ditegur jamaah. Bapak harus ngaji lagi. Oh enggak lah, saya ngerasa Allah lagi belum nyuruh saya. Apa bukan ustadznya puring? Enggak sih. Enggak puring, dia mau dilarang menyampaikan materi. Awalnya kan ada berdua. Ini mah dilarang menyampaikan materi ABC. Nah, apa yang mau disampaikan bukan itu. Bayangkan kalau seorang ustadz menganggap undangan itu dari dirinya, dari ketua majelis. Maka kata ketua majelis, Pak, jangan ngomong bid'ah. Saya harus nurut. Saya datang karena Allah, maka saya hanya mau kalau Allah yang nurut. Karena Allah sampaikan masalah bid'ah, maka saya ngomong bid'ah. Rupanya Bapak nggak menyesal. Lumayan Pak, di sini amplopnya tinggi. Nanti sana ya. Saya bilang kalau memang Allah mau ngasih, nggak ada yang bisa mencegah. Nah itu masa ini ilmu. Betapa berbahayanya terlalu respek pada pembagi. Respeklah pada pemberi. Nah pembaginya siapa? Ketua majelis, ketua DKM. Pemberi mah nggak pernah diganti, tetap namanya Allah. Pemberi itu tidak pernah berganti. Sama dengan pemberi rezeki itu nggak ada tokonya lagi, cuma Allah. Yang ada itu adalah pembagi. Nah maka seorang ustadz kiai harus paham pembagi itu bisa siapapun. Tapi pemberi tidak pernah berubah Allah. Kebayang nggak kalau Ustadz terlalu respect kepada pembagi? Atau terserah ketua majelis materi. Giliran ini boleh bid'ah, sana nggak boleh bid'ah, aduh acak-acak. Tidak punya kepada siapa dia respect. Suatu hari Nabi bercerita, Al-Aidi yang namanya tangan-tangan itu salah satu gimana? Gimana itu hadisnya? Katanya Al-Aidi, Aidi nih ya, bukan yang temennya apa yang PKI itu? Aidit. Oh itu mah Aidit ya. Al-Aidi, tapi bapaknya tokoh Muhammadiyah. Wih, Muhammadiyah yang paling banyak. Ada koruptor, ada orang soleh, ada Islam. Paling banyak. Ada ahli ibadah, banyak. Al-yadul aulia, tangan-tangan itu ada 3. Al-yadul aulia adalah yadullah. Nggak ada yang bisa ngalahkan ini. Walaupun setiap hari suami ngasih uang, ngasih hadiah, ada suami kerjanya ngasih hadiah aja, biasanya lagi punya persoalan di luar itu. Makanya saya nggak mau ngasih hadiah ke istri, takut dicurigai. Saya itu nggak mau. Sama. Biasanya ada baiknya tuh, pasti ada masalah. Jangan buka kartu kata-kata. Saya mah jujur orangnya. Al-yadul aulia yadullah. Wal muti, rasanya begini hadisnya ya. Coba yang ingat. Wal muti, ini maksudnya bukan Allah. Kita pada saat ngasih suami ngasih istri. Wal muti itu cuma taliha.
Cuma yaliha artinya nomor urut dua. Nomor urut 1 siapa? Allah. Nomor urut 2 orang yang lomang. Karena yang nomor urut 3 adalah wal yadus salasa wal yadul asfal Yang menerima. adalah asail, tukang minta. Ini mirip dengan al yadul ulia khairun minal yadis sufla. Lihat, Allah tak terkalahkan. Walaupun kita tukang nyawer, tukang ngasih hadiah, tetap biang keladinya adalah Allah yang tukang ngasih. Tapi ada tangan ketiga, yaitu tukang minta. Itu mirip dengan al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas itu gimana ya? Gini nggak bisa. Gini. Benar kan? Oh begini ya. Saya kalau ngambil begini juga dari atas juga. Bisa tidak pakai tangan, cuma rekening. Nah, waktu itu belum ada rekening kan. Udah paham ya? Dari berdasarkan hadis Muawiyah itu, maka kalau kita secara etika sosial menjaga attitude, sekedar berbasa basi, terima kasih Pak Bu, gaji saya utuh nggak dipotong Bapak, maka pada posisi itu hukumnya wajib berterima kasih kepada penyebab terjadinya itu. Bentuk terima kasihnya apa? Ya ya. Jadi ini main perspektif. Itu Allah lagi memperlihatkan namanya sebagai Al-Mu'ti. Yang terpenting perhati. Ini pahami bedanya rizkun, hibatun, atau rizkun perlu kasbiyah, setidaknya ngedoa. Hibatun apalagi, paling doanya kasbian, paling kasbiannya doa. Lauda mandul tufar, pengen punya anak, ada enggak kasbiannya? Nggak bisa, biomed nyerah, udah nyerah. Kasbiannya apa? Tinggal doa, dikasih juga. Berarti pemberiannya namanya hibah itu sesuai nggak dengan kasbiannya? Nggak sesuai, udah tua mandul kok. Tapi ataun itu bisa karena para hal minta, bisa enggak. Maka doanya adalah, ya Allah, kalau dikasih yang baik-baik aja, kalau dihindari yang jelek-jelek aja. Kan doanya cuma itu doang kan. Kenapa ini? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Terlalu mudah bagi Allah pada saat al-mu'ti, dan terlalu mudah bagi Allah pada saat al-mani'. Kata Allah pengen ngasih perhali, kasih, tinggal kamu kasih doang. Mungkin gak perlu kasih, sih bisa. Semudah ngomong kun Jadi sekali. oh, itu terlalu panjang, jadi sekalian pakai sekali ya, berapa huruf itu? Ini mah beri, ri. Jadi cegah, gah, semudah mengucapkan kun. Jadi sekali. Kun, semudah mengucapkan kun. Mudah banget.
Jadi sangat berbahaya kalau menganggap sulit pada saat Allah memberi, dan sangat berbahaya kalau menganggap tidak mungkin dapat petaka. Terlalu mudah buat Allah. Ya, oleh karena itu jangan coba-coba menenggelamkan penyebab utama pemberian ketika menerima pembagian, apalagi BLT. BLT itu kan pemberian kan, Bantuan. bantuan kan, ada juru baginya kan, Iya. dibagi-bagi. Pemberi utamanya siapa? Allah. Pemberian Allah itu, ini sekarang kisi-kisi. Yang pertama, Bu Hajah Nenek Suliah kemana? Izin. Berarti ada yang berangkat umroh lagi. Apa pemberian itu tidak dikaitkan dengan apakah dia takwa atau dolim, muslim, apa kafir, semua dapat gift dari Allah, dapat pemberian. Sekarang bayangkan, Bu Hajah Imam ahli ibadah dapat pemberian, wajar nggak? Wajar. Tapi orang yang tidak sholat dapat juga pemberian. Kira-kira penghargaan atau bukan? Boleh jadi malah kepada Bu Ima penghargaan. Tapi ketika pemberian yang sama-sama dapat pemberian sama-sama 100 juta dua-duanya, yang satu nggak sholat, itu mungkin penghinaan. Kok bisa? Begini cara berpikir. Ketika Allah memberi Bu Ima, tapi juga memberi juga pada nggak sholat, oh berarti yang diberikan pada Bu Ima bukan penghargaan. Saking tidak berharganya di mata Allah, maka orang yang tidak sholat juga dikasih. Paham itu? Saking tidak dianggap penting, importannya dari Allah. Beda loh, kalau saya punya barang, maka saya adu mulut dengan istri, mama mendingan buatin aja. Mertua, jangan, berdebat, saking merasa pentingnya barang. Jadi kalau barang itu diobral, maka nggak menjadi istimewa. Bahkan harus pakai sengget itu kalau nggak diobral itu, karena kan tempatnya jauh. Tapi diobral maka di keranjang, ya kan? Jadi kalau yang sholat juga dapat pemberian yang sama dengan yang tidak sholat, maka kita simpulkan ini bukan barang istimewa. Saking tidak istimewanya, maka kepada siapapun diberikan. Satu ya. Namun cerita menjadi berubah. Nah tadi sebelum wafat pun cerita menjadi berubah setelah wafat. Nah Bu Ima juga agak kesinggung sebenarnya, kenapa nggak ada istimewanya? Saya dapat segini, yang nggak sholat juga dapat segini. Jangan khawatir, mati aja dulu, wafat. Maka kita menjadi orang istimewa, karena Allah hanya akan memberikan spesial gift kepada wali Allah setelah kiamat. Jadilah sekarang wali Allah, nanti dapat spesial gift setelah kiamat. Wali-wali Allah itu yang biasa tawakal kepada Allah pada waktu hidup. Apa pemberiannya? Oh udah, jangan khawatir, surga. Ustaz, berarti masih ada wali-wali menyusul dibanding wali 9 wali itu ya? Wih, wali kukuna. Ya, 9 wali itu berarti masih ada tambah. Bas, wali itu yang biasa menempatkan Allah sebagai wali. Kan keduanya ini berkekasih, kekasih Allah. Para wali kekasih Allah. Lah para wali kekasih Allah, apalagi Haji Rusti lebih kekasih Allah. Apalagi saya, apalagi yang lain.
Saya ulangi, cerita menjadi berubah nomor 2-nya. Ketika kiamat terjadi, maka pemberian khusus hanya diberikan kepada kekasih Allah. Yang jadi masalah, apa yang disebut pemberian khusus itu? Di Quran disebutnya ata'an adima. Pemberian yang terindah apa? Kalau sudah mati. Kiamat mati kabeh. Ya kalau pengennya Bu Ima kan adalah nilai diferensial. Masa dengan yang gak sholat sama pemberiannya? Ini menarik. Ternyata kembali lagi kepada hadis Muawiyah. Pemberian yang terindah itu adalah pengetahuan kepada agama Allah. Maka jalan ceritanya, kata Nabi, siapa yang mau mendapatkan hal terbaik, di situ kata khairun kan, atau kalau di Quran versinya ata'an adiman, pemberian yang terindah, teragung, maka yufaqihu fiddin, dibikin paham soal agama. Jadi kalau orang digerakkan hatinya, ngantuk tiap subuh berangkat ke kaujon ngaji kajian Asmaul Husna, pasti di otak ibu-ibu ada salah paham. Ustaz, kira-kira jam 8 dapat apa ya? Karena dianggapnya setelah ngaji akan dapat sesuatu. Iya. Padahal sesuatu itu di ngaji itu, yaitu tafaqquh fid din. Karena Allah menempatkan mendapat pengetahuan agama itu pemberian terindah, lebih indah dari yang lainnya. Maka sudah bisa kita buat susunan sekarang. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau mau dikasih sesuatu oleh Allah, minta apa yang paling indah dari Allah? Pengetahuan agama. Satu. Kalau sudah mati, pengen dapat spesial gift dari Allah, apa nggak ada lagi surga? Nggak ada yang salah paham terhadap hadis dari Muawiyah. Ngajilah, jadi Ustaz balik ngaji biasanya rezeki. Iya. Ustaz, Ya Pak Haji Rusti. saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz, tapi lupa siapa orangnya. Lupa materi apa orang ini? Lupa siapa yang menyebutnya. Oh ya. Jangan-jangan ustaz yang nyebutnya ini. Tapi karena saya lupa ya. Jadi kalau nggak betul, saya mohon maaf saya. Setiap yang kau terima dari seseorang, hati-hati katanya. Mungkin itu ujian iman bagi kamu. Iya. Jadi ini rupanya pemberian Allah Ta'ala kepada kita tuh hati-hati juga terus rupanya ya menerimanya. Berapa banyak orang yang banyak dapat nikmat, jadi kafir, jadi fasik dia. Ini Ustaz yang saya dengar. Jadi kita apa Gagal mengelola pemberian kalian. Iya Ustaz ya. Gagal mengelola pemberian itu karena tidak paham ini pemberian dari siapa. Iya. Kalau kita paham pemberian dari Allah, maka semua pemberian dan gagal sukses menerima dan gagal menerima itu dengan cara Allah nggak akan. Iya Ustaz. Berbahaya. Contoh, gagal dilantik. Wah ini pasti Allah yang. Kenapa? Nah ini saya sebenarnya mau membantu yang soal tawakal kemarin. Sekarang gini, semua hal dari A sampai Z telah kita kerjakan untuk dilantik. Sampai hari H tidak masuk daftar list. Kita mau bilang apa kalau bukan takdir? Nah itu takdir Allah. Itu ada permainan di belakang, Ustaz. Bukan takdir, caranya Allah menggerakkan permainan belakang. Cara takdir, caranya Allah membuat permainan belakang orang-orang dolim pada kita. Nah, bagaimana cara kita mendudukannya?
ini mau Allah Ustaz. Selesai. Iya. Jadi Jabariyah Qadariyahnya di mana? Nggak bicara Jabariyah Qadariyah. Wong kita bicara tawakal baik di awal maupun di akhir. Walaupun di permainan belakang itu orang-orang zalim. Tetap sakit. Nah, nanti kita kembali pada materi hari Senin bahwa Allah menghukum kita dengan cara dibikin repot oleh orang-orang zalim pada kita. Nah, berarti kita disuruh istighfar. Kan gitu kan jalan ceritanya. Jadi Ustaz, benarlah si kakek tadi cara rupanya. Ketika dia memberikan sesuatu pada si cucu tadi, cucu itu mengucapkan terima kasih. Jangan katakan alhamdulillah. Nanti kalau kamu terima kasih, bolehlah disusul itu. Bang Ustaz. Ya, itu saya senang tuh. Sekarang kesenangan saya tambah satu lagi. Pertama, senang kakek itu punya tangan. Ya. Yang kedua, senang kakek itu memberi nasihat. Kedua, Masya Allah. tiga jadi tiga. Yang ketiga, kan tadi pemberian terbaik yang paling indah di dunia adalah pemberian berupa pemahaman agama. Berarti yang ketiganya, pemberian yang terindah setelah wafat adalah surga dan terbebas dari ajal. Mari kita lihat di surat An-Naba. Itu kan berturut-turut ya diceritakan neraka dulu, habis itu surga. Ujung-ujungnya kata Allah, jazaa'an min rabbika ata'an bi hisaban. Hisaban hasan. Ya An-Naba. Oh iya hisaban. Oh hasanah gitu ya. Hisaban. Saya lupa lah. Pokoknya setelah ngomong neraka ini ngomong surga, ujung-ujungnya kata Allah, jazaan itu adalah balasan mir rabbika, sebagai bukti Allah itu menciptakan kamu, memiliki kamu, mengatur kamu dengan alam ya ini ato'an, sebab kok ato'an hisaban? Ya, hisab. Iyalah oh iya benar ya. Ato'an sebagai gift. Kenapa gift? Kalau dihitung sholat kita nggak bisa beli surga. Betul, Ustaz. Nggak bisa. Betul. Kalau dihitung berapa sih yang diwakafkan? Berapa coba? Bukan dikit, nggak ada. Keburu ditinggal jadi warisan untuk anak istri. Ya, berapa yang diinfakkan? Nggak ada pantas-pantasnya untuk bisa menebus surga. Tapi Allah menunjukkan penghargaannya. Mungkin kita dulu susah payah ibadah. Susah pada ibadah, udah miskin pengen ibadah, udah kan susah payah. Tuh, maka Allah memberikan sesuatu yang terindah bagi orang yang dulu di dunia serius ibadah, namanya surga. Maka disebut ato'an, gift, pemberian, bukan penukaran barang, prestasi, bukan. Hisaban, setelah dihitung-hitung gak ada untungnya. Hisaban barang dihitung itu udah cukup lah, primen. Masa memasukkan neraka? Sementara kata malaikat begini, sungguh-sungguh per hal ini ya, ada ongkos berangkat, nggak ada ongkos berangkat. Itu menarik. Kita lihat lagi di surat Al-Isra. Al-Isra kemana nih ya? Hud. Kalau
120, 110. Kalau nggak ada 110 di Hud, berarti di surat lain. Lagi-lagi Allah menyebut ato'an. Ada orang akhirnya ditempatkan di surga. Kata Allah, ato'an. Kalau bukan saya, siapa lagi yang ngasih? Kalau dihitung-hitung berdasarkan kinerja, nggak nyampe. Ada nggak itu? Nggak ada di surat Hud. Hud 110. Berarti udah pindah kali Isra. Udah pindah kali Isra 65, 85. Udah pindah. Ada ini mahud kali wa ammal ladzi su'idu, dan adapun orang-orang yang dibikin bahagia, fa fil jannati, maka penempatan akhirnya di surga. Allah pengen bikin bahagia. Madamati samawati wal ardh, selama masih ada matahari, masih ada madamati samawat ya ardu illa masya rabbuka, kecuali setelah dia dimasukkan ke surga ada juga akhirnya dimasukkan ke surga orang lain. Itu semua ato'an, pemberian, bukan tukar prestasi. Ghairu majdurin, yang tidak ada habis-habis. Di surga itu ato'an, pemberian. Tapi walaupun pemberian tetap, Seingat saya itu di surat Hud itu. Nggak ada di surat Hud. Nanti dicarilah, pokoknya konon beda. walaupun pemberian, dan walaupun pemberian itu tetap orang tersebut awal-awal di dunia itu terus ibadah. Oh iya, saya ambisi surga, tapi mau jujur enggak? Kata Allah itu pemberian, enggak sesuai dengan prestasi kita, supaya kita tergila-gila pada Allah ini. Nah sekarang ada dua di ayat 108. di Hud. Ya. Weh, berarti pindah dari 10 ke 8. Bener kan? Lah beda dua. Tapi bener ayatnya begitu. Wafil jannati khalidin. Terus gairu samawati wal ardh, terus Asal ada illa masya Allah. kan bener kan? Atau anu ghairu. Masdurin ya? Ya. Maksudin. Masdurin ya, jauh jauh. Madamati samawati wal ardh. Ya. Nah sekarang, nah besok kita akan rapihkan semua hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah dikaitkan dengan perbuatan Allah yang mana suka. Allah itu fa'alun lima yurid, sesuka-sukanya Allah. Semakin kita mengimani nama-nama dan sifat Allah, maka hati kita sehat. Nah, apa manfaat kita meyakini Allah itu biarlah pemberian, ya, al-mani, maka orang lain di sekitar kita, kiai sekalipun, saya nih mengajarkan sesuatu itu al-qasim, tukang bagi, saya tukang bagi ilmu, bahkan hidayah dari Allah. Ada yang tukang bagi uang, tapi pemberi uang tetap Allah. Merasa nggak sering minta uang kepada Allah? Pernah nggak? Pernah, sering. Nah, yang paling jujur hari ini cuma Pak Jiwawa. Mana orang itu? Kita ngomong, ya Allah berilah kesembuhan pada anak saya. Kalau belanja berapa itu? Belanja berobat. Pakai BPJS saja udah mahal, apalagi non BPJS yang mandiri. Susah. Belum lagi ya Allah berilah rezeki pada saya.
berapa juta itu nilainya. Tiap hari, tiap saat kita minta uang pada Allah. Ya pada tidak usaha. Rabbi firli Nah oleh karena itu ada dua faedah kita mengenal nama dan sifat Allah itu Al-Mu'ti dan Al-Mani. Yang pertama, kan nggak tahu kan Allah ngasih apa kan? Nggak tahu Allah mau ngasih apa dan mana yang dicegah Allah nggak tahu. Kan kita udah simpulkan kelemahan kita nggak tahu. Kalau para wali tahu setelah sakit gigi dapat 2 miliar, yakin para wali ikhlas sakit gigi. Tapi para wali nggak tahu. Nah kita juga nggak tahu mau dapat apa dan apa yang dibatalkan oleh Allah. Oleh karena itu wajib berdoa setiap habis sholat. Tapi doanya yang serius. Doanya itu perasaan harap dapat pemberian yang baik dan tidak berharap dapat pemberian yang tidak baik. Ya, karena begini, ini doa refleks banget loh. Sangat hafal sehingga nggak dihayati. Refleks, yaitu Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Yang serius doanya. Ustaz, saya kan yang serius tuh doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. 8 macam kita minta. Nah itu juga sama itu, doa lebar banget. Bagian ada lagi yang lebih panjang lagi setengah halaman folio. Bukan folio malah A6 apa 7 gitu tuh. Plano. Kalau hayu koyoma itu kan yang itu ya Ustaz ya. Ya, yang nama kemarin. Yang hajat itu kan. Sebetulnya yang paling berbahaya ini yang Al-Mu'ti dengan Al-Man, yang paling berbahaya. Jadi mintalah pada Allah bahwa Allah kalau beri hal yang baik, dicegah juga dari hal yang buruk. Yang kedua, berusahalah berdoa setiap habis sholat dengan doa yang serius. Merasa tidak berdaya, maka tidak akan pernah respect pada yang memberi kecuali Allah. Yang kedua, akhirnya diberi atau dihindarkan sesuatu. Misalnya, yang kedua, biasakan mensyukuri pemberian dari Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Ustaz, ngobrol aja jadi yang keduanya ketinggalan. Saya juga ketinggalan, lupa itu. Biasakan mensyukuri pemberian Allah. Sekarang ada pertanyaan. Ada teks Quran fa'amma bini'amati rabbika fahadis. Maka kata Bu Dewi, saya bagi-bagi juga karena sikap syukur saya. Nah, saya mau kembalikan kepada hadis Muawiyah yang awal. Kalau kita mau objektif melihat ayat itu kan ayat itu menceritakan ada seseorang lelaki namanya Muhammad. Dia ini bertahun lama jadi volunteer pegiat filantropis kemanusiaan. Banyak orang yang terjebak hutang rentenir karena memang dia dianugerahi istri yang tajir, kaya raya. Istri ini juga suka pada suami yang volunteer. Maka kata istrinya, gunakan suamiku untuk membebaskan orang dari jeratan rentenir. Sampai habis uang istrinya, keadaan nggak berubah. Yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin. Gak ada masalah buat si Khadijah. Tapi kan suaminya punya problem, gak enak istrinya. Maka kata istrinya, don't worry, jangan khawatir. Kamu perlu hangout, perlu istirahat, di sini aja. Kebetulan saya punya destinasi yang bagus di Bahiro. Kamu ambil waktu sana. Oke. Itu yang disebut dengan dolah. Kehilangan akal Nabi itu. Ini dah gimana caranya ya? Aksi kemanusiaannya tidak membawa hasil. Itu wah, buat seorang LSM penuh keputusasaan. Tapi kata Allah, fahada, akhirnya kamu dilantik jadi nabi. Kamu sekarang punya cara lebih dari seorang LSM. Kamu jadi nabi, kamu jadi pendakwah. Kamu dapat nikmat terbesar. Fa'ama bini'amati rabbika fahaddits. Dalam ayat ini yang dimaksud nikmat terbesar yang wajib disyukuri adalah mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu. Hukumnya wajib fahaddits. Nah, jadi yang dapat mobil mah nggak perlu fahaddits. Kalau pakai telet ayat ya, kan sering kita ngomong fa'ama bini'amati rabbika fahaddits, sampai kentut baik dibagi-bagikan. Karena kentut itu nikmat terbesar. Kalau bisa ngentut tuh mahal kan. Seperti saya kan ngentut tuh gers. Ketawa. Ngentutnya fa'amma bini'amati rabbika. Jadi kalau pakai letter situ nih dapat ilmu hari ini. Bikin quotes. Kalau kita berterima kasih pada pembagi, betapa lebih harus lagi berterima kasih pada sang pemberi. Bikin kuat. Nah itu namanya fa'amma bini'amati rabbika fahaddits. Karena itu tentang nikmat terbesar namanya ilmu pengetahuan. Nah maka yang ketiga terakhir adalah tirulah akhlak Allah yang suka bagi-bagi. Kita kan sukanya pertambahan, pengurangan, tambah kurang, ngebagi liur, susah. Apalagi yang dibagi sen segala rupa. Jadi tirulah akhlak Allah yang suka bagi-bagi.